Oke, kembali dengan saya Farouk Fadil Muhammad, NPM 07012. Sebelum kita menjelaskan pendahuluan modul 2, perkenankan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan query dari soal modul 2, pendahuluan modul 2, yaitu soal yang pertama, insert semua tabel berdasarkan PDM pada modul 1 dengan syarat 5 baris data pada tabel pegawai, pelanggan, kurir, pemasok, kategori, produk, pemesanan, dan detail pemesanan. Jadi ini saya kan sudah membuat semua. Ini disuruh menginputkan atau memasukkan semua data dengan query-nya insert all di pegawai dengan atribut ID pegawai, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan nomor telepon dengan value atau datanya. ID pegawainya 1, nama depannya Bejo, nama belakangnya Subejo, dan ini to date yaitu tanggal lahirnya 1 bulan 10 tahun 1998 dengan ini day, month, dan years. Alamatnya Bobo, kode posnya 69198, dan nomor teleponnya 123-9, dan begitu juga seterusnya. Terus yang kedua, insert tabel pelanggan seperti yang di atas tadi di tabel pegawai dengan memasukkan data yaitu 5 data ini itu 2, 3, 4, 5 dengan atribut ID pelanggan, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, nomor telepon dengan isinya ID pelanggan 1, nama depan Tommy, nama belakang Maulana dengan tanggal lahirnya 31 bulan 10 1998 dengan alamat Lombok, kode posnya 6919, nomor teleponnya 12-9. Yang ketiga yaitu tabel kurir. Kita masukkan seperti yang tadi di atas dengan query insert all tetap. Ini yang salah, ini yang benar. Untuk kurir 07012 dengan atribut ID kurir, nama perusahaan, dan nomor telepon. Kita masukkan datanya yaitu ID kurirnya 1, nama perusahaannya Indomaret, dan nomor teleponnya 1-2-9 ini. Seperti halnya ini. Yang di bawah-bawah juga seperti yang tadi. Yang keempat yaitu tabel pemasok. Tabel pemasok ini kita masukkan data-datanya seperti yang di atas dengan atribut ID pemasok, nama perusahaan, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Dan datanya ID pemasok 1, nama perusahaannya Distri Indomaret, alamatnya Lombok, kode posnya 6919, nomor teleponnya 123-9. Dan di bawah ini tabel kategori. Di tabel kategori ini berbeda dengan tabel yang di atas tadi. Di tabel kategori ini kita masukkan satu persatu, beda dengan yang di atas, yaitu dimasukkan secara bersamaan dengan query insert all. Dan di tabel kategori ini kita masukkan secara satu-satu dengan query insert into kategori dengan atribut ID kategori, nama kategori, datanya kita masukkan ID kategori dan nama kategorinya yaitu makanan. Dan begitu juga seterusnya sampai ke data kelima. Setelah itu kita ke tabel produk. Di tabel produk ini seperti yang tadi di atas juga, kita masukkan secara bersamaan, bukan
secara satu-satu dengan query insert all. Terus query-nya into product 0712 dengan atribut ID produk, ID pemasok, ID kategori, nama produk, harga satuan, dan stok produk. Dengan value atau data yang kita masukkan, yang pertama ID produk 1, ID pemasoknya 1, ID kategorinya 1, nama produknya Indomie, harga satuannya 2.500, stoknya yaitu 50, dan begitu pun seterusnya. Terus yang ke-7 yaitu tabel pemesanan. Di tabel pemesanan ini juga kita masukkan secara bersamaan dengan query insert all. Di sini kita masukkan juga atribut-atributnya dengan query into pemesanan 012. Atributnya yaitu ID pemesanan, ID pelanggan, ID pegawai, ID kurir, tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, alamat pengiriman, harga total. Dengan data yang dimasukkan values ID pemesanan 1, ID pelanggannya 1, ID pegawainya 1, ID kurirnya 1, to date, tanggal pemesanannya 1 bulan 1 2017, dan ini tanggal pengirimannya tanggal 2 bulan 1 tahun 2017. Beralamatkan Boboh, harga totalnya yaitu 6.000, dan begitu pun seterusnya. Yang terakhir yaitu tabel detail pemesanan. Di tabel detail pemesanan ini kita juga masukkan secara bersamaan dengan query insert all. Dengan query selanjutnya itu detail pemesanan 07012 beratributkan ID produk, ID pemesanan, jumlah, diskon, dan datanya kita masukkan ID produk 1, ID pemesanan 1, jumlahnya 1, diskonnya 10. Setelah itu kita cek yang kita masukkan data-data yang sudah kita masukkan data-datanya tadi di tabel-tabel di atas. Yang pertama kita cek di tabel pegawai dengan query select bintang from pegawai 07012. Berikut data yang sudah masuk. Selanjutnya di tabel pelanggan sama halnya kayak tadi, dengan query-nya sama dengan tabel pelanggan. Yang ketiga yang kurir. Terus yang keempat ini tabel pemasok. Yang kelima tabel kategori. Yang keenam tabel produk. Yang ketujuh tabel pemesanan. Terus yang kedelapan tabel detail pemesanan. Sudah itu lanjut nomor 2 yaitu update lah 2 record, nama depan dan nama belakang pada tabel pegawai. Jadi kita akan mengupdate atau mengganti dari tabel pegawai dan kita nama depannya Kim, nama belakangnya Jisoo, di mana ID pegawai yang akan kita update ini yaitu 1. Kita lihat setelah update ini berubah, yaitu nama depannya Kim, nama belakangnya Jisoo. Sama halnya yang tadi di atas, kita update yang kedua yaitu nama depannya Lee, nama belakangnya Kurniawan, di mana ID pegawainya nomor 2. Yang asli kan Budi Subakti, nama depan sama belakangnya kita update diganti Lee Kurniawan. Apakah ini berhasil? Oke, kita lanjut di nomor 3. Hapus 2 record pada tabel detail pemesanan. Sebelum itu kita lihat terlebih dahulu detail pemesanannya. Ini yang sudah dihapus, yaitu pertama kita menghapus delete from, ini di delete di tabel dari detail
dari tabel detail pemesanan, di mana ID produknya 4. Setelah berhasil, kita cek apakah berhasil. Ya, nomor ID produk 4 menghilang atau dihapus. Begitu juga seterusnya, ini delete dari detail pemesanan, tabel pemesanan, di mana ID produk nomor 5, ID produk 5 dihapus atau hilang. Ya, ini ID produknya hilang. Setelah itu, di nomor 4, buatlah query di mana menampilkan kode pos, alamat, nomor telepon, tanggal lahir dari setiap pegawai yang nama depannya memiliki huruf A dan mempunyai nama belakang E dengan ID pegawai kurang dari 5. Jadi ini jadi ya bedanya bintang sama select bintang sama select ini. Kan ini select bintang ini untuk menampilkan semua data yang ada di tabel ini. Kalau select kita tuliskan atributnya, ini hanya atribut ini saja yang akan muncul dari tabel pegawai, di mana nama depannya A dan nama belakangnya E dan ID pegawainya kurang dari 5. Setelah itu kita cek ini kode pos yang tadi dimasukkan, atribut-atributnya yang dimunculkan yaitu kode pos, alamat, nomor telepon, tanggal lahir dari tabel pegawai ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.